البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pada pertemuan yang semalam kita mendapatkan itu ya, hadis yang ke-206. Baik, yang Mughirah bin Syu'bah, anak kemarin terlupakan mengatakan kunyahnya Abu Abdillah, tapi yang betul beliau adalah Abu Isa atau Abu Muhammad. Mughirah bin Syu'bah Abu Muhammad, boleh juga Abu Isa. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-babul khamsun. Bab yang ke-50, babu man lam yatawadda min lahmis syah was-sawiq. Orang yang tidak berwudu disebabkan min sababiyah, disebabkan memakan daging kambing dan juga yaitu atau memakan sawiq. Sawiq sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mandur rahimahullah adalah makanan yang terbuat dari gandum yang dimasak. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah beliau mengisyaratkan adanya perselisihan apa hukum berwudu setelah memakan sesuatu yang dimasak oleh api. Dan yang rajih adalah yang diisyaratkan di dalam tajuknya itu, yaitu tidak perlu berwudu, wudunya tetap sah dan tidak batal. Dan ini adalah untuk menghapus dalil yang ada tapi nggak disebutkan di sebelumnya ya, yaitu perintah untuk berwudu apabila kita memakan sesuatu yang dimasak oleh api. Karena memang hadisnya sahih, Rasulullah mengatakan tawaddau mimma massatin nar, berwudulah kalian disebabkan karena memakan sesuatu yang disentuh oleh api, mungkin digoreng atau dibakar atau direbus atau yang lain-lain. Berarti kalau kita memakan daging yang sama sekali tidak dimasak misalkan, atau mungkin dilunakkan dengan cara mungkin diperam dengan ramuan tertentu sehingga jadi lunak, entahlah mungkin intinya tak boleh pakai api sama sekali. Mungkin seperti orang Jepun mungkin sushi atau orang yang pakai asam-asam khusus itu cuka, orang Korea barangkali atau pakai jeruk seperti itu ya, dibuat jeruk, itu tidak membatalkan wudu dahulunya sampai sekarang. Tapi apabila masakan itu digoreng atau direbus atau dikukus atau dibakar, dipanggang, itu membatalkan wudu dahulunya. Namun ini semua sudah terhapus dengan dalil-dalil yang akan didatangkan oleh Imam Bukhari dan juga dalil yang lain. Kenapa? Bekasan ya, tanpa memakai api, itu memang tidak membatalkan wudu. Kemudian Imam Bukhari mengatakan wa akala Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam yatawaddau. Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum makan dan mereka tidak berwudu. Makan apa? Ini sebenarnya ada permasalahan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, kebanyakan dari perawi Sahih Bukhari mereka lafadznya terhapus, akala maf'ul bihnya terhapus, tapi di sebagian naskah telah disebutkan memakan daging. Dan ma'ruf rata-rata daging ya dimasak tentunya ya. Jarang orang Arab ataupun orang-orang macam kita memakan daging yang masih mentah. Berarti maksudnya adalah daging yang memang dimasak. Dan asar ini diriwayatkan, Anda telah membuka langsung juga, diriwayatkan oleh At-Tabrani rahimahullahu ta'ala di dalam Musnadus Syamiyyin, bahwasanya ceritanya seperti yang disebutkan di sini, tapi lengkap, lebih lengkap. Bahwasanya Rasulullah, yaitu hadis Jabir, bahwasanya
Abu Bakar, Umar dan Utsman itu memakan daging, kemudian mereka tidak berwudu. Dan asarnya hasan. Dan juga diriwayatkan oleh Imam, kita mulai dari mana? Oleh Imam Malik di dalam Muwatta tapi bukan semua Muwatta yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnul Hasan. Yaitu dengan sanad yang sangat sahih, jelas sekali sangat sahih dari Jabir bahwasanya beliau melihat Abu Bakar As-Siddiq, beliau memakan daging kemudian beliau sholat tanpa berwudu, sanadnya sahih. Demikian pula ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Abdul Razzaq dan lain-lain. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta dari, anak terlupakan, hadis Ibni Umar kalau tak salah, bahwasanya Umar, demikian pula hadis Jabir, bahwasanya Umar beliau makan daging kemudian beliau sholat tanpa berwudu. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta bahwasanya Utsman ibnu Affan beliau makan daging kemudian sholat tanpa berwudu. Jadi masing-masing diriwayatkan secara terpisah. Namun datang juga riwayat secara lengkap sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh yang sebelum Imam Ahmad gurunya yaitu siapa, Abdul Razzaq, dan juga diriwayatkan oleh yang setelah Imam Ahmad seperti Ibnu Hibban, bahwasanya Jabir dan sanadnya sahih. Jabir mengatakan, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memakan daging kemudian beliau sholat dan tidak berwudu. Saya juga melihat Abu Bakar dan Umar sholat memakan daging kemudian sholat tanpa berwudu. Jadi Imam Bukhari di sini meriwayatkan secara makna saja tanpa menyebutkan ini hadis siapa dan riwayat siapa atau semacam apa, tanpa menyebutkan sanad. Ternyata hadisnya banyak sekali tentang itu. Kesimpulannya adalah Rasulullah dan 3 khulafaur rasyidin mereka makan daging kemudian mereka sholat tanpa berwudu. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra dan yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib, dan dohir sanadnya sahih. Beliau juga demikian, makan daging kemudian sholat tanpa berwudu. Jadi khulafaur rasyidin yang 4 semuanya pun demikian. Sekarang kita masuk kepada isi hadisnya, hadis yang musnad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-hadisus sabi' ba'dal mi'atain 207. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifasya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan pundak dari seekor kambing. Summa shalla wa lam yatawadda, kemudian beliau sholat dalam keadaan beliau tidak berwudu. Baik, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf. Beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri Al-Madani, dan beliau adalah min siqatis Syamiyyin. Baik, asalnya adalah Mesir, namun beliau lama di Madinah dan beliau juga lama di Syam. Dan beliau adalah min asbatin nasfi riwayatil Muwatta. Memang beliau termasuk murid terbaiknya Imam Malik. Qala akhbarana Malik ma'ruf ya, Imam Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Madani. An Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam beliau Abu Abdullah. Zaid bin Aslam Al-Adawi Al-Madani. Iya, siqatun sabtun fatih. An Atha ibni Yasar, Zaid bin Aslam adalah apa? Min kibarit tabi'in. An Atha ibni Yasar, beliau juga min kibarit tabi'in. Baik. Cuma kunyah beliau anda terlupakan ya, Atha bin Yasar. Kalau tak salah Abu Muhammad, tapi kita pastikan lagi insyaallah besok. Kalau tak salah Abu Muhammad Atha bin Yasar, saudara dari Sulaiman bin Yasar dan Abdullah bin Yasar. Baik, siqatul imam dan beliau Madani. An Abdullah bin Abbas, ini ma'ruf, Abdul Abbas, habrul ummah wa bahr wa turjumanul Quran.
Madaniyun, Makkiyun, Basriyun. Jadi hadis ini musalsalun bil madaniyin, semuanya adalah orang Madinah. Dan juga di dalamnya ada riwayat tabi'i anit tabi'i. Ya apa tadi? Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar, semuanya adalah dua-duanya adalah dari kalangan tabi'in. Ibnu Abbas bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifasya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan pundak kambing. Dijelaskan oleh Al-Karmani di dalam Ad-Darari, demikian pula Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, maksudnya adalah dagingnya tentunya, bukan tulangnya. Ini ma'ruf, tapi mereka nyebut gitu ya sudah kita ikuti, yaitu tentunya dagingnya, bukan betul-betul tulang pundak, tapi dagingnya. Baik, kambing. Nah, di sini Imam Bukhari menggunakan ini sebagai bab, yaitu kambing. Baik, kenapa tidak umum saja, yaitu semua jenis daging, padahal hukumnya memang umum. Karena di sini Imam Bukhari, kata Al-Hafidh, beliau berjaga-jaga jangan sampai masuk kepada, di dalam bab ini masuk kepada pembahasan unta, karena unta hukumnya lain. Ma'ruf, hadis Jabir dan juga apa? Hadis Al-Bara' bin Azib. Ya Rasulullah, ana tawadda'u min luhumil ibil. Wahai Rasulullah, apakah kami wajib untuk berwudu disebabkan karena memakan daging unta? Rasulullah mengatakan na'am. Ya Rasulullah, ana tawadda'u min luhumis syiyah. Wahai Rasulullah, apakah kami wajib berwudu karena makan daging kambing? Rasulullah mengatakan in syi'ta, kalau engkau mau. Baik, ini menunjukkan kalau kambing, demikian pula yang lainnya, tidak wajib berwudu kitanya kalau makan daging kambing. Tapi kalau unta memang wajib karena ada permasalahan yang lain. Tapi tidak dibahas di sini. Baik. Sekarang masalahnya, hadis ini dan juga besok insya Allah hadisnya itu sama sekali tidak membahas masalah sawi. Tapi bagaimana Imam Bukhari memasukkan pembahasan sawi kok di dalam tajuknya itu, tajuk dalam bab itu. Dijelaskan oleh Al-Karmani, demikian pula diambil faedahnya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, yaitu ini adalah mimba bin aula, yaitu lebih-lebih lagi. Apabila kambing saja yang dia itu memiliki dusumah, memiliki lemak dan sebagainya, itu aja kita tidak perlu berwudu kalau sudah memakannya, apalagi sekedar memakan apa hasil masakan dari apa itu namanya sawit tadi, yaitu dari bahan gandum, lebih layak lagi untuk tidak perlu berwudu. Padahal untuk susu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkumur-kumur, walaupun tidak sampai wudu batal, namun beliau berkumur-kumur. Tatkala ditanya, wahai Rasulullah, kenapa anda berkumur-kumur setelah minum susu? Rasulullah mengatakan, fa inna fihi dasimah, karena di dalamnya itu ada lemaknya. Jadi untuk lebih menyegarkan mulut dan beradab kepada Allah Ta'ala, biar lebih bersih, tidak bau, maka berkumur-kumur, walaupun tidak wajib wudu, tapi berkumur-kumur. Tayyib, apalagi yang dia adalah sawit, yaitu dari bahan gandum, lebih layak lagi untuk tidak perlu berkumur-kumur dan tidak perlu berwudu. Jadi ini adalah qiyas aulawi, yaitu dikiaskan. Kalau yang itu aja tak wajib berwudu, apalagi sekedar yang ini, walaupun sama-sama dimasak dengan api. Baik. Kemudian summa sholat, selanjutnya Nabi sholat walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu. Dijelaskan oleh Ibnu Battah di dalam Syarah Sahih Bukhari, terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang apa hukum berwudu setelah memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Banyak sekali dari para salaf yang mereka mewajibkan berwudu karena memang Nabi sesuai dengan dalil yang sampai ke sebagian sahabat, Nabi mewajibkan berwudu. Ini menunjukkan ketaatan para sahabat sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Ada Ibnu Umar, ada Abu Hurairah, ada Aisyah, juga ada Az-Zuhri dan yang lain-lain mewajibkan untuk berwudu karena dalil tersebut. Namun para khulafaur rasyidin semuanya mereka memilih tidak berwudu karena memang mereka tahu hadis yang sudah menghapus hadis yang pertama, hadis Abi Hurairah ataupun hadis yang lain-lain sudah dihapus oleh hadis Jabir dan hadis yang ada di hadapan kita ini, hadis Ibnu Abbas dan juga nanti hadis Amr bin Umayyah ad-Damri.
radhiyallahu anhum ajmain. Ibnu Abbas mengatakan kana akhiru amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu' mimma massatin nar. Hadis Jabir itu artinya sahih. Yaitu akhir dari syariat Rasulullah SAW adalah tidak berwudu disebabkan karena memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Ini menunjukkan hadis yang sebelum-sebelumnya itu sudah dihapus. Ini nasikh dan mansukh. Penghapusan. Hadis yang lama sudah dihapus dengan hadis yang baru dan ini keringanan. Ini dalam usul fikih masuk dalam bab apa itu? Naskhul akhaf ilal naskhu al asqal ilal akhaf. Dihapuskannya yang lebih berat kepada yang lebih ringan. Semula berat, setiap kali makan sesuatu yang sudah dimasak kita wudu batal, tapi sekarang alhamdulillah diringankan, yaitu tidak batal. Dibahas juga oleh Al-Allamah At-Tahawi rahimahullah. Ana belum periksa langsung, tapi ini didapatkan dari Ibnu Battah rahimahullah. Yaitu apa? At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar, beliau mengatakan setelah menyebutkan dalil yang menghapus dalil pertama, beliau mengatakan demikian pula dari sisi nazar, dari sisi penelitian, dari sisi apa? Dalil akli. Yaitu air sama saja, air itu sejukkah, air itu panas, dia tidak membatalkan wudu. Makanya boleh kita wudu dengan air sejuk, boleh wudu dengan air yang hangat ataukah air panas, tidak membatalkan wudu. Demikian pula daging, tatkala dia masih mentah, dia tidak membatalkan wudu. Kenapa? Setelah disentuh api lalu dia batal wudu. Tidak ada sisi akal sama sekali. Demikian pula misalkan bukan daging, sayur-sayur atau gandum atau yang lainnya. Tatkala masih mentah, kita sentuh dia, kita makan dia misalkan, tidak batal wudu dan tidak ada alasan untuk membatalkan wudu. Maka tatkala dipanaskan, kenapa dia sampai batal? Sementara air saja yang dia itu fungsinya sebagai penyuci, itu saja tidak berubah hukumnya. Tentunya kalau semata-mata akal ini tak cukup. Tetapi tatkala dalil nakli sudah dihapus oleh dalil nakli berikutnya, maka dalil akli boleh untuk membantu menguatkan, bukan untuk berdiri sendiri tentunya. Dan ada beberapa pembahasan yang agak keras dalam case ini. Sebagian fuqaha mencela sebagian fuqaha yang lain. Karena apa? Sebagian kebingungan. Iya ya, dalilnya sama-sama sahih. Oh, berarti perintah wudu itu maksudnya adalah sekedar mencuci mulut dan cuci tangan, yaitu bukan betul-betul wudu. Maka sebagian fuqaha, sebagian pensyarah mengatakan ini menunjukkan dangkalnya ilmu dia. Oh, keras juga ya kalimatnya itu. Menunjukkan dia tak tahu betapa besarnya perselisihan salaf dahulu tentang masalah wudu atau tidak wudu. Jadi masalahnya memang masalah wudu, bukan masalah sekedar cuci mulut atau cuci tangan. Tapi kita tak perlu membesar-besarkan ini. Yang penting kesimpulannya adalah yaitu bahwasanya memakan sesuatu yang dimasak oleh api ini bukan termasuk pembatal wudu. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.